memaksa suaminya untuk memasang susuk pengasihan dan tercebur dalam dunia prostitusi. Saya memilih angka kelahiran nomor 19. Dia, wanita cantik kelahiran tanggal 19, dijual oleh suaminya untuk menjadi pemandu karaoke. Memakai susu. Konon Dian pernah menjalani ritual gaib dan bertemu dengan sosok genderuwo. Karma baik apakah yang harus dilakukan oleh Dian? Ya, Mbak Dian, 19 Agustus, DIAN. Dian. Wah, saya belum baca aja dia udah mulai menangis ya di sini. Udah kesedihan sekali di air matanya. Saya lihat kamu terjun ke rumah bordil karena disuruh oleh suaminya sendiri. Apakah itu betul? Betul. Awalnya saya menikah dengan laki-laki karena disuruh ibu saya. Karena ibu saya sudah terlibat hutang dengan laki-laki itu. Tidak bisa membayar. Dian, kamu berhenti! Dian, kamu sudah berani melawan mama ya? Kamu itu harus berhenti sekolah, kamu harus menikah besok. Ayo. Ma, aku nggak pernah melawan mama. Sejak aku kelas 1 SMA, mama maksa aku kan. Dan aku mau kan, Ma. Aku mengikuti mama. Mama nggak pernah mikirin perasaan aku. Apa kata teman-teman aku? Aku dihina, Ma. Dan sekarang mama suruh aku berhenti sekolah dan menikah. Mama egois. Kamu itu harus nurut apa kata-kata mama, Dian. Kamu itu kan tahu mama paling tidak suka dibantah. Jadi kamu harus nurut apa kata-kata mama. Kamu akan menikah dengan laki-laki kaya. Kita akan banyak uang, Dian. Kita akan kaya raya. Ma, Dian mohon, Ma, sama mama. Dian pengen kuliah, Ma. Sebagai seorang wanita, sekarang Dian udah gak punya apa-apa. Kehormatan Dian udah mama jual. Dian masa gak berharga, Ma. Bisa dibeli dengan uang. Satu-satunya harapan Dian. Dian pengen kuliah dan menjadi sarjana, Ma. Cuma itu, Ma. Oh, anak mama sayang. Iya sayang, nanti kamu akan kuliah ya. Pasti. Mama akan nurut apa kata-kata kamu. Yang penting sekarang kamu nurut apa kata-kata mama. Mama ingin kaya raya, Dian. Kamu itu jangan bodoh. Buang tas kamu. Kalau kamu nggak mau nurut apa kata-kata mama, kamu pergi dari rumah ini. Kamu harus menikah dengan laki-laki yang kaya raya, Dian. Kita akan punya uang banyak. Mama akan kaya raya, Dian. Di sini mama kamu materialistis ya? Dan nyuruh kamu kawin sama orang tapi... Awalnya dari mama. Silakan. Inilah istana aku. Silakan masuk. Aku hanya menjadi boneka mama. Aku hanya alat mendapatkan uang agar mama selalu hidup senang. Dan laki-laki yang menikahi aku bukan karena cinta yang sesungguhnya. Dia adalah pengaruh gendang tanah kuburan dibungkus kain kafan. Sekarang rumah ini jadi rumah kamu juga. Ya, aku berikan sebagai hadiah pernikahan kita. Wah, mewah sekali rumahnya. Dian, kamu nggak suka dapat rumah mewah seperti ini? Saya boleh tinggal di sini juga kan? Saya kan juga ibunya. Tentu boleh. Aku malah seneng kok. Dian, sekarang kamu ganti baju. Yaudah, aku duluan ke kamar ya. Ya Allah, jika memang ini jalan hidupku, luruskanlah semua yang melenceng. Semoga ini yang terakhir dari keserakahan mama dan mengorbankan aku, anak perempuannya. Usia perkawinan kamu hanya 13 hari, Dian. Setelah itu, suami kamu akan meninggal.
Di dalam lemari pakaian itu aku udah siapin semua keperluan untuk kamu. Ya, kalau masih ada yang kurang, kita bisa membelinya. Nih, kamu lihat. Tapi kenapa Om kasih semua ini buat saya? Kenapa nggak kasih semua hadiah ini buat istri Om? Dian, sekarang kamu sudah jadi istriku. Jadi tolong, jangan panggil aku Om ya. Dan jangan sebut-sebut istri pertama aku kalau kamu sedang sama aku. Ya, aku berikan ini semua itu karena aku sangat mencintai kamu. Mencintai saya? Kita kan baru saja mengenal. Dan saya baru pertama kali ketemu Om dan langsung menikah. Tolong jangan panggil aku Om dong. Mama kamu sering memperlihatkan foto kamu saat aku ketemu sama mama kamu. Jadi mulai saat itu, aku udah jatuh cinta sama kamu. Dia bertemu Mama setiap hari. Jangan-jangan Mama dan laki-laki ini pernah ada hubungan. Ya, sebenarnya sih aku pernah pacaran sama mama kamu. Wahai penghuni alam gaib, penghuni kuburan keramat, aku bawa kalian ke rumah ini. Lakukan yang menjadi keinginanku. Dia sudah datang. Ma, apa benar? Mama pernah pacaran sama Om Teguh? Jangan panggil dia Om Dian. Dia udah jadi suami kamu. Jawab, Ma. Mama kenapa sih kacau sama Dian? Karena kamu itu kurang ngajar sama Mama. Kalau Teguh pernah jadi pacar Mama, memangnya kenapa? Ada masalah? Mama keterlaluan. Dengan cara ini, kita bisa kaya Dian. Kita bisa mendapatkan semuanya. Awas ya, kalau kamu melakukan hal bodoh, kamu akan tahu akibatnya. Mana jimat itu? Aku nggak bawa, Ma. Ada di rumah. Kamu nggak bawa jimat itu? Kamu mau menyepelekan Mama ya? Aku lupa, Ma. Ayo sekarang kamu ganti baju dan kamu ambil jimat kan kamu. Ayo, Ma, Mama sampai kapan mau kayak gini sama aku, Ma? Sampai kapan? ayo cepet. Iya, Ma. Kok ada suara lonceng? Kenapa lonceng kecil itu bunyi sendiri? Aku jadi merinding. Hawanya jadi mistis gini sih. Aku harus cari jimat itu. Kenapa tegang gini? Ada wajah lain di wajahku. Siapa kamu? Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Kamu harus menuruti semua perintah ibu kamu. Jika tidak, maka hidup kamu tidak akan pernah tenang. Saya harus mengikuti perintah ibu saya. Kopi tanah kuburan ini akan membuat laki-laki manapun tunduk dan patuh. Dan akan selalu dikejar-kejar oleh makhluk gaib. Teguh. Ini kopinya. Makasih ya. Oh iya, Dian kok belum pulang juga ya? Sebentar lagi juga pulang. Aku minum kopinya ya. Enak banget kopinya. Oh iya Teguh, kamu kan sudah menikah sama dia. Mana sisa uang yang kamu janjikan? Tenang aja, udah aku siapin kok. Besok aku transfer sama kamu ya. Ma?
Dian. Kamu masuk duluan sana, biar nanti dia nyusul ya. Ah iya, aku tunggu di kamar ya. Mana jimat itu? Cepat kamu susul suami kamu. Iya, Ma. Aku harus melakukan ritual untuk memanggil makhluk itu. Ya ngapain sih istriku telepon-telepon? Halo? Ngapain sih kamu telepon-telepon? Aku lagi sibuk. Tadi yang telepon siapa? Dari istriku. Kamu harus ikuti perintahku. Iya sayang. Aku pasti akan turutin semua kemauan kamu. Kenapa di kamar ini banyak makhluk halus? Ceraikan istri kamu sekarang juga. Iya. Aku akan ceraikan istriku. Telepon istri kamu sekarang juga. Jatuhkan talak itu. Baik. Halo. Aku udah bosan sama kamu. Malam ini juga aku jatuhkan talak. Tidak ada harta penuh gini. Dan kamu harus pergi dari rumahku. Dijodoh-jodohin terus gitu. Terus kalau udah laki-laki tuh udah nggak ada duit udah cerai gitu. Cari yang lain lagi. Dapat yang kedua lebih fatal. Sampai ikut jual saya juga. Kamu akan menjadi kaya raya setelah anak kamu menjadi tumbal dengan menikah sama 7 laki-laki. Dan setiap pernikahannya memasuki hari ke-13, laki-laki yang akan menikahinya akan mati. Tapi setelah 7 kali pernikahan, perjanjian kita selesai kan? Belum. Dian akan aku jadikan istriku sampai Dian mati. Apa ada cara lain untuk bisa menggantikan tumbalnya? Kamu menolak anak kandung kamu menjadi istriku selamanya. Tidak, bukan seperti itu. Kalau kamu keberatan, berarti kamu yang harus jadi penggantinya. Mau? Jangan saya, jangan. Kalau kamu menolak, kamu harus mengikhlaskan anak perempuan kamu. Tentu saja, tentu tidak aku. Aku tidak menolaknya. Ayo, siapa yang mau jadi istriku selamanya? Siapa? Iya. Saya sudah menyatu dengan darah dan nadi dia. Kamu sudah menghisap semua energi Teguh. Saya sudah menghisap jiwanya, otaknya, serta sendi-sendi kehidupannya. Dia bagaikan raga hidup yang berbau busuk. Hari ini hari ke-13. Hari kematian laki-laki pertama Dian yang menjadi suaminya. Aku mencari laki-laki kedua untuk menjadi suaminya Dian. Laki-laki kaya. Aduh. Badanku kenapa ya? Kok bau banget kayak gini deh? Iya, badan kamu bau banget. Bau bangke. Bau bangke? Kok bisa sih? Padahal udah aku semprot parfum deh. Kok bau badanku masih bau banget kayak gini? Badan kamu bau mayat, Teguh. Badanku bau mayat. Kok bisa ya? Kenapa bau mayat, Mah? Itu tandanya dia akan mati. Kok bisa mati? Dan kamu akan menikah untuk yang kedua kalinya. Aduh, apa yang harus aku lakukan supaya badanku
nggak bau kayak gini. Kamu cepat pergi ke dokter, Teguh. Mungkin di tubuhmu ada luka yang menyebabkan tubuh kamu bau mayat. Iya ya, aku harus ke dokter nih. Ya sudah, sana. Aku pamit dulu ya. Mama sudah siapkan laki-laki yang sangat tajir untuk pernikahan kamu selanjutnya. Enggak, Ma. Aku nggak mau, Ma. Tapi yang di raga kamu itu yang menginginkannya. Kenapa sih ini? Penyakit tiba-tiba datang, aneh deh. Makhluk apaan tuh? Siaplah. Kamu harus menikah dengan Johan. Dia bos hiburan malam. Enggak, Ma. Aku nggak mau. Kamu jangan pernah menolak keinginan Mama. Sampai kapanpun kamu tidak pernah bisa menolak keinginan Mama. Karena di dalam diri kamu sudah ada Nyi Harnum. Nyi Harnum? Siapa dia? Kamu nggak perlu tahu siapa dia. Dia itu arwah gentayangan yang tidak akan diterima oleh bumi sampai kiamat nanti. Dia ingin tetap hidup, makanya dia pilih raga kamu. Kamu nggak perlu bingung. Inilah saatnya kamu mengabdi sama Mama. Bukannya surga itu ada telapak kakimu? Tapi nggak gini, Ma, caranya. Memang kamu punya cara apa? Inilah cara Mama. Bersiaplah menikah lagi dengan laki-laki lain. Baik, siapa? Dia Johan, bos hiburan malam. Kenapa ya saya selalu melihat sosok dia ada gambaran siluman buaya putih di sini. Dan dia bisa berubah wujud menjadi badannya orang juga. Saya lihat di sini pengaruh karena banyaknya pemasangan susuk, kemudian juga benda-benda gaib yang tertanam di tubuh kamu. Mama menjerumuskan aku ke hal musyrik seperti ini. Dan aku nggak bisa nentangnya. Kamu bagi saya ada apa? Saya mau pergi dari sini. Tapi badan saya nggak bisa dibawa berdiri. Mata aku kenapa nggak bisa dipejamkan seperti ini? Kamu disuruh siapa? Dan tujuannya apa? Mama saya suruh saya ke sini agar saya terlihat cantik dan bisa menggait para laki-laki kaya. Yang akan membantu kamu bukan aku, tapi siluman buaya putih. Jangan takut, Cahayu. Aku akan memberikan apapun yang engkau minta. Berikan telapak tangan kamu. Buka mata kamu. Jangan takut, Cahayu. Aku akan memasukkan benda ini ke wajah kamu. Dan akan aku masukkan menjadi susu.
terpancarkan. Setiap pria yang melihat wajah kamu akan terpesona. Dan mereka akan memberikan semua yang mereka punya untuk dirimu. Apa yang akan dia lakukan? Dia ini kan yang aku lihat di wajahku. Dia jelmaan siluman buaya putih. Jangan takut, Cahaya. Sekarang pulanglah. Kamu sudah menyembah dunia kegelapan. Maka dunia kamu akan menjadi terang. Bang Johan pasti akan terkesima melihat kecantikan anak saya. Kamu ini benar-benar gila, Rin. Gila. Dulu kamu sempat menjadi simpanan aku. Sekarang kamu jodohkan aku dengan putri kamu. Makanya aku bilang kamu itu betul-betul gila. Bang Johan, ini calon istri kamu. Dian, ayo cium tangan calon suami kamu. Kamu harus cepat menikahi dia. Dengan sesuai mahar yang saya inginkan, 300 juta. Jangan khawatir, Rin. Dian, besok kamu harus menikah. Tanpa bisa aku menolak dan hampir tanpa sadar. Akhirnya aku menikah lagi dengan laki-laki yang sebenarnya lebih cocok disebut dengan papaku. Dan ternyata laki-laki itu sudah menyadari apa yang ada di badanku. Mulai malam ini, kamu menjadi istriku. Dan kamu menjadi pelayanku. Pelayan? Iya. Apapun keinginan aku, harus kamu ikuti. Karena aku sudah membeli kamu dari mama kamu. Maksudnya? Aku tahu, di dalam diri kamu banyak makhluk halusnya. Mereka menjaga kamu dan menundukkan siapa saja yang melihat kamu. Termasuk aku. Tapi Johan tidak akan bisa terpengaruh. Keluar. Keluar dari badannya. Keluar dan menghilang. Keluar. Ada apa dengan saya? Tidak apa-apa dengan diri kamu. Yang penting sekarang kamu sudah menjadi istriku. Dan kamu harus mengikuti semua apa keinginan aku. Mas, saya mohon perlakukan saya sebagai istri Mas yang Mas cintai dengan tulus. Kamu jangan mengatur saya. Saya sudah mengeluarkan uang 300 juta untuk bisa menikahi kamu. Dan uang itu harus kembali dengan cepat. Kalau perlu dengan utuh. Aku harus berusaha lari dari rumah ini. Bang Johan ini bukan orang yang baik. Dia bisa saja menjual aku dan menjadikan aku sapi peliharaannya. Kamu besok harus ikut dengan saya ke guru spiritual saya. Malam ini juga, aku harus kabur dari rumah ini. Aku nggak mau laki-laki ini menyiksa aku terus. Aku bisa mati. Masuk kamar. Masuk! Masuk kata, masuk. Sekarang kamu istirahat dulu. Besok kamu melakukan pekerjaan yang aku suruh. Ngerti? Pekerjaan apa yang harus saya lakukan? Pekerjaan yang dulu mama kamu jalankan. Mama tega sekali menikahi aku dengan laki-laki ini. Laki-laki ini lebih menakutkan dari suamiku yang sebelumnya. Secara fisik, dia memang tua dan mungkin lemah. Tanpa tatapan sangat mengerikan, saya tidak tahan hidup dalam kengerian. Saya nekat kabur. Aku harus kabur malam ini juga.
berawal dari penyiksaan yang begitu menyakitkan. Tanpa saya terluka dan sakit sekali, Mama datang menemui aku. Dan tiba-tiba saja Mama memukul aku. Johan mengadu ke Mama apa yang sudah aku lakukan. Johan itu tidak akan marah dan memukul kamu kalau kamu nggak macam-macam. Dia mau jual aku. Dian, kamu jangan mengada-gada gitu dong. Kamu jangan khawatir, Johan. Saya tidak pernah percaya sama kata-katanya dia. Oh iya, aku mau menagih sisa pembayaran itu. Kamu baru kasih aku 100 juta, masih sisa kurang 200 juta. Iya, aku belum sempat ke bank. Ya udahlah, nanti sore aku lunasin. Ya. Johan, kamu jangan coba-coba bohongin aku ya. Rin, sejak kapan sih aku pernah bohongin kamu? Oke, aku tunggu sampai nanti sore. Ma, jangan tinggalin aku, Ma. Apa sih Dian? Kamu kan anak kecil. Aku takut. Mama. Hei, kamu mau kemana? Hah? Aku nggak mau selalu disiksa sama kamu, Mas. Kamu mau macam-macam? Mau aku siksa? Mau? Bang Johan membawa aku ke beberapa paranormal. Kembali aku dipasang susuk. Aku hanya bisa pasrah. Aku dijumpa suamiku. Di rumah yang mewah, para laki-laki hidung belang itu datang dan aku dipaksa melakukan perbuatan terlarang di dalam rumahnya. Kamu harus layani temanku malam ini. Mas, sampai kapan Mas memperlakukan aku seperti ini, Mas? Jangan coba-coba kamu melawan aku. Aku siksa kamu. Oh iya, aku harus minta tolong sama Nyai Harnum. Mumpung Pak Johan tidak ada. Nyai Harnum! Nyai! Jangan diem aja aku diperlakukan seperti ini, Nyai! Nyai Harnum! Nyai! Muncullah! Tolonglah aku, Nyai! Bagus, mari bagus. Pak Agus, ini dia. Berdiri. Ini Dian, Pak Agus. Dian, kenalkan ini Pak Agus. Dian. Dian, lain Pak Agus. Kamu cantik sekali, Dian. Tidak percuma saya membayar kamu mahal. Ayo. Mas, bentar ya, aku jawab telepon dulu. Dari siapa itu? Dari Mama. Jangan kamu bilang apapun pada mama kamu kalau ada laki-laki yang meninggal di rumahku. Mengerti? Iya. Halo. Kamu nggak usah takut. Setelah ke-13 hari, Johan akan menemui ajalnya. Ma, aku mohon, Ma. Perkawinanku dengan Johan ini adalah yang terakhir. Gak bisa. Setelah ke-13 hari Johan menemui ajalnya, kamu harus menikah dengan laki-laki yang lebih kaya. Enggak, Ma. Aku nggak mau. Kalaupun aku harus menikah, aku pengen nikah dengan normal. Kamu harus menuruti kata-kata Mama. Kapan sih aku bisa mencari kebahagiaanku sendiri? Sudah cukup. Mama hanya mau memberitahukan itu saja.
Halo, Mama. Gara-gara kamu, aku harus bekerja keras mengubur laki-laki tua itu. Aku nggak bunuhnya. Kamu harus siap-siap menerima laki-laki lain. Sebentar lagi ada yang datang menemui kamu. Mengerti? Jangan, Mas. Aku mohon, jangan paksa aku. Aku nggak mau. Kamu ini istri aku. Kamu membantah aku, iya? Sebagai seorang istri, harusnya aku disayang dan dituntun ke jalan yang benar, bukan dijerumuskan seperti ini. Aku menikahi kamu bukan karena cinta. Sama seperti ibu kamu, dia sengaja menikahi aku dengan kamu untuk mendapatkan uang. Kamu itu hanya sapi perahan dari mama kamu. Mengerti kamu? Hah? Ikut semua kata-kataku. Ayo, masuk. Jangan ngomong macam-macam. Jangan ngomong macam-macam. Ikut semua kata-kataku. Dia semalaman nggak kerja aja saya pukulin sama dia. Tangannya digencet di pintu mobil. Ayo, kamu jangan macam-macam. Ikut saya. Aku nggak mau. Ikut. Kamu temuin laki-laki. Lakukan dia seperti kamu memperlakukan suami kamu. Paham? Kamu nggak mau? Hah? Nggak mau? Cepat. Kalau kamu tidak mau, aku kamu. Cepat aku. Aku nggak mau. Temuin dia. Temuin laki-laki itu. Ayo. Iya, Mas. Ayo. Hari ke-13. Iya betul. Hari kematiannya. Matikan laki-laki yang bernama Johan. Setelah kematian Johan, Dian harus menikah denganku. Bukannya masih ada 5 pernikahan lagi? Aturan ini aku yang membuat. Jadi, kamu harus mengikuti saja. Aku akan carikan tumbal lain untuk kamu nikahin. Tapi jangan Dian. Kenapa aku ingin menikah dengan Dian? Karena dia cantik kan? Bukan karena hanya cantik saja. Di dalam tubuh Dian terdapat Nyai Hanum, siluman buaya putih. Dia itu jodohku. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Perjanjian ini sudah selesai. Iya, tentu saja. Aku akan tetap muda dan tidak akan mati kan? Nanti ada seseorang yang super kaya menginginkan kamu menjadi istrinya selama setahun. Istri kontrakan. Dan dia berani membayar mahal untuk itu. Kamu iblis Johan. Hah? Ini semua sudah berakhir. Siapa kamu? Lihat jalan ke depan. Mau kemana kamu, Johan? Pergi kamu. Pergi kamu. Pergi. Dian, kamu di mana? Aku nggak tahu, Ma. Aku di mana? Johan sudah mati. Tinggalkan saja dia di situ. Apa? Johan udah mati? Aku nggak tahu, Ma. Karena sekarang aku di luar mobil dan Johan di dalam mobil. Ma. Mbak bangun, Mbak. Aku mengalami kecelakaan
Dan itulah awal aku berkenalan sama seorang ustadz muda yang hatinya begitu lembut. Ustadz itu yang menabrak aku di malam kejadian itu. Mbak, nggak usah khawatir, Mbak. Saya akan menjelaskan semuanya. Tadi ketika saya membawa motor, lalu tiba-tiba Mbak lari, dan saya tanpa sengaja menabrak Mbak. Dan saat itu juga Mbak pingsan. Lalu saya membawa Mbak ke sini. Mohon maaf sebelumnya, ini barang Mbak. Dan perkenalkan, nama saya Tovan. Makasih ya Ustadz. Ustadz udah nolong saya tadi. Saya nggak mau balik lagi ke rumah mama saya, Ustadz. Selama ini, saya berada dalam kemusyrikan. Saya ingin bertobat. Banyak sekali susuk-susuk dalam tubuh saya, Ustadz. Iya, saya tahu. Saya bisa melihatnya. Tolong tuntun saya, Ustadz. Insya Allah. Astagfirullahaladzim. Kamu tidak bisa ikut campur. Kembalikannya ke orang tuanya. Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu harus segera keluar dari raga ini. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wasi'ahu samawati wal ardh. Wa la yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ada apa ini sebenarnya? Dian dilindungi oleh seorang laki-laki. Laki-laki. Kamu harus berhasil mengalahkan laki-laki itu dan membawa Dian ke hadapanku. Jika tidak, nyawa kamu menjadi tumbalnya. Dian, untuk sementara waktu, kamu akan tinggal di sini. Iya. Dan saya akan menikahi kamu untuk melindungi kamu dari energi jahat. Maaf, Ustadz. Apa itu benar? Ustadz akan menikahi saya? Iya. Saya akan menikahi kamu karena Allah. Ya Allah. Benarkah yang saya dengar? Ustadz Topan ingin menikahi saya? Ibu, kenalin ini Dian. Bu, untuk sementara waktu, Dian akan tinggal di sini bersama kita, Bu. Iya, nggak apa-apa. Tapi, apakah nanti tidak ada fitnah? Bu, saya ingin membantu dia. Insya Allah, Bu, saya akan menikahinya. Alhamdulillah kalau kamu memang mau menikahinya. Di perkawinan ketiga, aku berharap yang terbaik dari pernikahan sebelumnya. Meskipun energi negatif masih kuat di dalam diriku. Dan aku nggak yakin Mama akan merestui dan diam saja jika tahu aku menikah sama laki-laki baik yang menuntun aku ke jalan Allah. Itu apa, Mas? Dian! Sebentar, Bu. Ibu pasti ibundanya Dian. Perkenalkan, saya suaminya Dian. Kamu yang menikahi anak saya tanpa seizin saya, ya? Ma, ini bukan salah dia, Ma. Dian nggak mau balik lagi ke Mama. Dian nggak mau salah jalan lagi, Ma. Dian mau bertobat. Dan Mama juga harus bertobat. Dian, kamu itu anak durhaka. Kamu akan tahu siapa Mama. Ma, Dian mohon, Ma. Kita bertobat bersama-sama, Ma. Ya. Bunda. Subhanallah. Bunda cantik sekali memakai hijab. Terima kasih, Ayah. Doakan Bunda ya. Semoga Bunda istiqomah. Dan semoga Bunda terbebas dari kemusyrikan. Insya Allah.
Ayah akan selalu mendoakan Bunda. Bun, Ayah izin pamit dulu ya. Ayah mau pergi ke pengajian. Kebetulan di sana tadi udah rame. Ayah mau ikut pengajian. Iya ya. Bunda terus berdoa dan berzikir ya. Selalu meminta kepada Allah. Karena itu yang melindungi dan menjaga Bunda. Iya ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Aku datang Dian. Bukannya pocong itu udah dibuang? Aku tidak di benda itu. Tapi aku ada di tubuh kamu. Kamu harus mencekik ibu ketuamu. Baik. Dian, Aku bukan Dian. Kamu kenapa Dian? Dian! Astagfirullahaladzim! Dian! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu la ilaha illallah. Ya Nabi, ya Allah. Ya Allah, samawati wal ardh. Ya, kamu harus membayar atas semua kegagalan ini. ya Allah, kamu gak apa-apa nak? Kamu gak apa-apa? Bu, ya Allah, ada apa dengan saya, Bu? Dian, tadi kamu mau mencekik ibu. Saya mau mencekik ibu. Iya. Ya Allah, itu pasti perbuatan Mama. Maafkan Mama saya ya, Bu. Iya nak. Sekarang kamu banyak berdoa ya. Kita doakan semoga mama kamu cepat dapat hidayah ya. Iya, Bu. Saya pengen sekali kamu benar-benar sholatnya dikencengin lagi. Karena saya pengen kamu lebih mendekatkan imannya lebih yang kepada yang di atas. Supaya makhluk-makhluk ini hilang gitu. Dan saya pengen banget kamu juga pelan-pelan mundur dari lingkungan kamu. Astagfirullahaladzim. Mama. Astagfirullahaladzim. Mama gak kenapa-napa. Ya Allah, Mama. Nah, Dian sayang sama Mama. Dian pengen Mama tinggal sama Dian. Biar Dian aja yang rawat Mama. Kedatangan kami ke sini, kami ingin menjadi anak yang berbakti. Iya, kamu. Aku tidak pernah jadi bicara sama kamu. Mama mampu lagi Dian sampai mati pun Dian terima, Ma. Dian pasrah, Ma. Itu seperti ini gara-gara kamu. Kamu tidak pernah tahu terima kasih. Sekarang kamu pergi. Biarkan Mama hidup sendiri. Ya Allah, Engkau maha membolak-balikan hati. Engkau maha memberikan hidayah. Atas kuasamu, semua bisa terjadi. Atas kehendakmu, semua bisa terjadi. Jadikanlah kebencian berubah menjadi kasih sayang. Jadikanlah dendam berubah menjadi cinta. Setelah episode kehidupan yang aku jalani dan aku lewati, aku semakin yakin bahwa hanya Allah satu-satunya tempat kita berserah dan meminta pertolongan, bukan pada yang lain.